Nah, gini aja. Apa? Buat record suara. 1, 2, 3, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast bersama Bunda Narsi. Pada malam hari ini, kita akan berbincang mengenai bagaimana karakter yang bisa membantu anak untuk sukses di masa depan. Perkenalkan, saya Bunda Narsi, founder dari komunitas Bunda Berdaya. Dewasa ini banyak sekali orang tua yang menghadapi permasalahan dalam mendidik anak. Seperti saya sendiri juga mengalami banyak permasalahan yang serupa gitu ya. Kadang kita dihadapkan pada gempuran teknologi, kemudian ada kendala-kendala di kita sebagai seorang ibu, kemudian lingkungan sosial yang tidak positif, itu yang menjadi penghambat dalam kita untuk mengantarkan kesuksesan pada anak-anak kita di masa depan. Pada malam hari ini kita akan berbicara gitu ya, sedikit mengulik bagaimana sih caranya untuk menyiapkan anak untuk bisa memiliki karakter yang membawa mereka menjadi sukses di masa depan. Pada malam hari ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat keren sekali, yang sudah menjadi perbincangan banyak orang. Bahkan kalau kemarin sempat saya googling ya, itu di pencarian itu sudah langsung keluar gitu, bagaimana dengan prestasinya beliau sampai tingkat internasional ya. Tidak usah berpanjang kata, baiklah pada malam hari ini saya ucapkan selamat datang kepada beliau adalah founder dari komunitas Malang Cerdas yang akan berbagi dengan kita pada malam hari ini bagaimana sih beliau kok bisa gitu ya, kok bisa menjadi pribadi yang sesukses sekarang gitu ya. Selamat datang Dr. Gamal. Iya, selamat malam Bunda Narsi. Gimana, masih semangat? Alhamdulillah, tetap terus berjuang. Yang lain masih semangat semua? Mas Fajri, Mas Rijal? Semangat? Oke. Terima kasih Dr. Gamal sudah mau menghadiri podcast kami ya. Insya Allah ini podcastnya yang pertama dan alhamdulillah langsung kedatangan tokoh yang sangat keren sekali. Matur nuwun Dr. Gamal. Bunda Narsi. Dokter, saya kan sudah sempat membaca nih, Masya Allah dari YouTube ada, kemudian dari bahkan kemarin kita nyoba ke ChatGPT dokter, itu kan aplikasi AI, itu langsung keluar juga, Masya Allah ya, tentang siapa Dr. Gamal itu dengan berbagai macam prestasinya gitu. Saya sebagai seorang ibu itu langsung bertanya-tanya, ini bagaimana kok bisa seperti ini gitu ya, bagaimana karakter yang sudah dimiliki oleh seorang Dr. Gamal sehingga bisa sampai berprestasi begitu ya, sampai diberi penghargaan oleh Pangeran Charles yang sekarang raja ya, Raja Charles, bahkan sampai bisa duduk di satu forum bersama dengan Presiden Vladimir Putin. Monggo dokter, mungkin bisa diceritakan kepada kita bagaimana sih kok bisa seperti itu? Iya, terima kasih Bunda Narsi, dan saya senang sekali nih bisa diskusi ya di malam hari ini. Banyak hal-hal yang pasti ingin saya ceritakan malam ini ya, tapi kalau saya boleh rangkum ya, yang pertama itu adalah tugas kita sebagai orang tua itu menemukan potensi diri anak-anak kita. Jadi saya yakin setiap anak-anak kita itu dikasih rahmat sama Allah. Ada yang dikasih rahmat Allah menjadi seorang akademisi, ahli ekonom, ahli fikih, menjadi ahli digital ya, dan lain sebagainya ya. Itu rahmat yang Allah berikan. Tapi kadang anak-anak itu nggak diberi kesempatan menggali, menemukan potensinya.
Padahal kalau mereka ikuti potensinya, maka saya yakin keberhasilan hanya masalah waktu. Jadi itu yang paling pertama, dan saya baca banyak sekali buku tentang ini ya. Dan saya menyimpulkan 2 teori yang bisa jadi pegangan buat teman-teman. Pertama adalah divine calling atau true calling. Itu lihat 3 hal. Apa yang anak-anak kita sukai, kuasai, dan bermanfaat. Jadi when our interest, ketika kesukaan anak-anak kita intersect with mastery, bertemu dengan ketangguhannya, and then bundle up with sincerity, lalu dibungkus dengan ketulusan, maka lihatlah bagaimana Allah memberhasilkan anak-anak kita kelak. Jadi itu yang pertama, dan yang kedua ikigai. Ikigai itu the second most popular theory in Japan after Kaizen. Itu teori paling populer kedua di Jepang setelah Kaizen. Dia lihat 4 hal. Apa yang anak-anak sukai, dan lalu yang kedua apa yang anak-anak kuasai ya. Dan yang ketiga apa yang dibutuhkan dunia, dan yang keempat adalah apa yang menjadi rezeki besar buat anak di kemudian hari. Nah buktinya pada Gamal, saya suka 3 hal ya: health innovation, social entrepreneur, and inspire your people to create an impact. Lalu yang pertama saya buat inovasi kesehatan yang namanya Indonesia Medica. Kami buat program namanya klinik asuransi sampah. Itu warga bisa berobat tapi cukup bayar dengan sampah. Lalu kita buat namanya siapapeduli.id untuk bantu pasien-pasien yang butuh biaya operasi yang jumlahnya besar, termasuk aplikasi digital namanya Impact. Dan kami bersyukur, ini nggak bermaksud sombong, cuma sedikit pamer ya, sama kita tapi diapresiasi berbagai negara ketika itu ya. Bahkan puncaknya itu ketika diapresiasi oleh Raja Charles, lalu Presiden Rusia Vladimir Putin, John Kerry, Sekretaris Negara Amerika Serikat, dan lain sebagainya. Jadi itu poin saya yang pertama. Tapi dan yang kedua ini nggak kalah penting ya sebenarnya. Jadi kalau yang pertama tadi kan if you follow your passion, money, people, impact will follow you. Kalau anak-anak kita ikuti passionnya, maka saya yakin finansial keberhasilan hanya masalah waktu. Dan kenapa ini penting? Karena ada penelitian ICCN, 87% mahasiswa di Indonesia salah jurusan. 80% orang sedang bekerja di tempat yang mereka tidak inginkan. 44% orang pasrah bahwa mereka tidak akan bekerja di tempat yang mereka inginkan. Hanya 13% orang yang bekerja di tempat yang mereka inginkan. Dan saya yakin Mas Fajri ya termasuk satu di antara 13% orang yang bekerja di tempat yang diinginkan. Dan yang kedua, kalau orang lihat yang saya capai, orang bilang enak Dr. Gamal mah di Raja Charles ya kan. Apalagi dulu masuk di beritanya, masuk di koran tuh dulu waktu itu saya ingat Dr. Gamal dapat 1 miliar dari kerajaan Inggris gitu kan. Kalau orang dengar gitu, wah enak Dr. Gamal masih kuliah gitu. Atau ketika saya dibilang Putin ya, orang cuma bilang gitu enak Dr. Gamal. Tapi orang tidak lihat apa yang sebenarnya terjadi. Jadi saya itu sebelum duduk ya mungkin sama tokoh-tokoh dunia itu, bahkan di Asia Tenggara ini cuma Vietnam yang saya belum datangi. Laos, Kamboja, Filipina, Thailand ya, Singapura, Malaysia, banyak negara saya kunjungi. Lalu di benua Amerika, saya ke Amerika Serikat, Peru, Meksiko, kadang-kadang bahkan pernah waktu saat itu ya, baru pulang dari Jerman hari Sabtu, hari Senin berangkat ke Peru. Masih itu berangkat saya ingat banget 40 jam lainnya ya. Dan nggak terhitung saya selesai jaga malam di rumah sakit, pagi selesai nggak tidur semalaman, saya langsung ke Juanda, ambil flight ke Jakarta, ngerjain urusan sampai malam baru balik ya. Itu pun sampai Juanda langsung ke tempat saya praktek rumah sakit jaga malam lagi paginya. Bahkan yang saya ingat betul sampai sekarang itu jam 4 pagi selesai jaga semalaman di rumah sakit, saya ke rumah ambil koper, lalu saya berangkat ke India. Itu nggak pakai ke hotel, sampai sana landing ya, kumus-kumus gitu. Saya datang ke tempat acara gitu. Begitu selesai urusan di sana ya, dapat opportunity, relasi, achievement ya, support dan sebagainya, saya langsung flight balik lagi ke bandara, flight kembali ke Indonesia. Jadi saya mau cerita ke teman-teman semua ya, bahwa wa man lazatu illa ba'da ta'ab. Tidak ada keberhasilan tanpa kepayahan. Jadi kapal yang berlabuh di pelabuhan itu memang aman, tapi bukan itulah tujuannya dibuatnya kapal. Jadi menikmatilah tantangan, karena di sanalah orang hebat, orang kuat, orang tangguh dibesarkan. Jadi bagaimana kita menyiapkan anak-anak kita yang jadi orang yang tangguh di kemudian hari gitu, yang ketika dia menghadapi berbagai tekanan, tantangan gitu, dia tough ya, dia tangguh, kuat, pantang menyerah. Ya bahkan contoh pekan ini ya, saya mondar-mandir di Jakarta 2 kali, bukan ya. 2
Ini termasuk biasa genting yang kadang-kadang bahkan kalau yang ekstrim sekali itu sampai 3 kali saya mondar-mandir begitu. Dan lain sebagainya, bisa tanya ke tim ya. Nggak jarang kami pulang dari kantor itu jam 1:30 pagi sampai kadang jam 3 saya baru kembali gitu. Jadi poin kedua saya yang harus kita latihkan anak kita itu adalah tadi yang melatih dalam ketidaknyamanan. Ini ada penelitiannya, namanya delaying gratification. Jadi bagaimana waktu itu anak-anak dimasukkan ke satu ruangan, mereka dikasih 1 permen, lalu mereka ditawarkan kalau mereka nggak makan permen 10 menit, mereka dapat 2 permen. Sebagian besar anak nggak tahan, mereka memilih makan 1 permen dibandingkan sabar sebentar supaya bisa makan 2 permen. Lahirlah teori tadi yang namanya delaying gratification, kemampuan anak-anak mengatur ketidaknyamanan supaya mendapatkan kenyamanan lebih di kemudian hari. Ternyata 20 tahun kemudian, anak-anak yang sabar 10 menit, mereka punya kemungkinan berhasil jauh lebih besar. Itu mungkin Bunda 2 poin. Ini menarik sekali Dok. Saya itu langsung berkaca begitu ya. Kalau di generasi sekarang itu kan, kalau tadi berbicara tentang ketangguhan ya, generasi sekarang itu kan kalau jadi guyonannya itu, kalau generasi kita dulu tahun berapa? 80-an, ketika kita kejedot pintu itu kan kita langsung aduh gitu aja ya. Tapi kalau yang generasi 2000 itu kan ketika mereka kejedot pintu langsung aduh aku butuh healing kan gitu. Jadi istilahnya itu kalau kita berbicara tentang ketangguhan itu kan sebenarnya bukan sesuatu hal yang instan, tetapi itu kan butuh proses gitu ya. Nah, karena kembali lagi saya sebagai ibu dan sahabat Bunda Narsi banyaknya juga ibu-ibu begitu ya. Pasti kita penasaran bagaimana sih kita bisa menyiapkan anak-anak itu menjadi yang tangguh gitu tadi, terutama misalnya kalau berbicara tentang mereka bisa sukses dengan melakukan passion mereka, apa yang mereka sukai. Tapi kan tidak semuanya itu bisa tangguh ketika apa yang mereka sukai, kemudian mereka menghadapi tantangan, bisa jadi mereka langsung udah ini kayaknya bukan bidangku gitu. Nah itu bagaimana membangunnya? Mungkin Dokter Gamal bisa bercerita apa yang sudah dialami atau dilakukan gitu. Iya, jadi itu bukan satu hal yang memang bisa dibangun semalam 2 malam ya, sepekan 2 pekan, karena itu kan mindset yang ditanamkan. Itu pertama mindset pola pikir karena anak kita. Dan itu terasa, saya mau contohkan bagaimana bapak saya melatih itu. Jadi mulai dari ketika SMA dulu Bunda, teman-teman di kelas punya HP semua, yang nggak punya HP cuma saya sama satu anak profesor di UM namanya Mas Bagus. Itu saya ingat kan zaman-zaman itu kan kita agak minder ya, teman di kelas punya HP semua, kita nggak punya. Terus sederhana lagi PlayStation, DVD player ya, dulu teman-teman pada main itu kan. Saya ingat bapak saya nggak belikan itu, kalau saya mau main saya harus ke tempat sepupu saya misalnya. Bahkan yang ekstrim itu, bapak saya itu kan usahanya jual beli kendaraan. Ya, jadi bapak saya itu mobilnya banyak. Usahanya ya, karena memang usahanya jual beli banyak. Tapi saya itu ke sekolah ya, itu naik angkot ya. Saya ingat banget saat itu, sampai sekolah itu lihat temen nanti datang naik motor Satria, naik motor Ninja ya kan, naik mobil. Padahal di rumah itu banyak. Tapi bapak itu melatih dalam ketidaknyamanan, dan itu terasa sekali dalam habit saya sekarang ya. Misalkan HP saya biasa sekali gitu. Kalau dibandingkan, bahkan tim saya insya Allah HP-nya lebih mahal dibandingkan saya gitu ya kan. Atau dan lain sebagainya ya, masalah. Jadi itu proses tadi bagaimana bapak dulu, dan itu terasa sekali ketika kakak saya sendiri ya. Kakak saya masya Allah sekali, beliau SMP jual beli HP, SMA jual beli mobil ya, bahkan kuliah jual beli truk itu. Karena sama bapak saya dilatih mulai SMP. Jadi memang kalau saya lihat kalau di keluarga itu ya, ibu itu kan yang setiap jam ya, berinteraksi sama anak-anak mungkin lebih dominan kan. Nah, tapi bicara soal visi itu bapak punya peran besar ya, visi keluarga. Nah, yang saya syukuri itu bapak dulu tadi membiasakan kami dalam ketidaknyamanan, dan itu akhirnya tertanam ya. Bagaimana dalam situasi yang sulit, peluang sekecil apapun, kita tetap mencoba begitu dengan optimisme yang tinggi. Dan pernah saya sama kakak saya sering ya, pernah ketika saya ke Malaysia itu kami harus beli satu mesin yang besar sekali ya, itu bawanya dari satu kota ke kota lain, itu sulitnya bukan main gitu. Tapi karena tadi sudah terbiasa dari kecil itu dilatih ya, kita tahu gimana caranya mesin besar ini bisa kita bawa ke bandara, sampai bandara kita harus supaya bisa masuk ke Indonesia contohnya, dan lain sebagainya. Jadi
Yang pertama menurut saya itu bagaimana orang tua tadi, bahkan contoh yang bagus itu Pak Siswono Yudhohusodo yang jadi ketua HKTI pernah jadi cawapres tahun 2004. Kalau makan di meja makan, ibunya itu minta dia makan makanan yang paling tidak disukai. Jadi misalkan anak kita suka burger sama pizza, nggak suka pecel terong, diminta makan pecel terong ya. Walaupun nggak harus sahabat benar sih nggak harus praktekkan itu, tapi itu contoh ya. Dan ternyata Pak Siswono bilang saya punya self control yang luar biasa. Menahan jadi dan itu selalu saya pesankan ya Mbak. Jadi bagaimana kita nikmatilah tantangan. Karena di sanalah orang hebat, orang kuat, orang tangguh dibesarkan. Dan kalau anak-anak sudah biasa menghadapi tadi ya masalah, problem, tantangan ya, ketika di kemudian hari menghadapi tantangan itu menjadi hal biasa. Atau saya rasakan secara psikis, saya mencontoh, ketika saya sudah biasa tadi ngobrol sama Putih, Raja Charles gitu, sehingga ketika saya ketemu tokoh itu nggak ada beban karena sudah pernah ketemu. Dan yang lebih sulit yang pernah dialami ya. Atau ketika tadi bicara di hari pernah, karena saya pernah berkesempatan misalnya ketika di Sochi ya, di Stadion Piala Dunia itu bicara di hadapan 25.000 orang. Pernah bahkan satu kesempatan itu di hadapan 100.000 orang. Akhirnya ketika kita datang forum-forum yang kompleks sudah tanpa beban, sama ketika anak kita terbiasa menghadapi masalah-masalah. Jadi kalau saya boleh simpulkan seperti ini, selagi muda, tempa diri dengan tugas pekerjaan berat, tempa terus tanpa henti. Karena engkau akan terpukul, terpuruk, telak dan menyakitkan. Tapi berjalannya waktu kau akan menyadari bahwa semua yang kau lalui itu membuatmu matang, kokoh, tenang, tangguh, membuatmu melompat jauh lebih tinggi. Bahkan saya kalau boleh ambil satu contoh lagi, Bunda. Sekarang mungkin pernah tahu Malang Cerdas yang saya bangun ya. Kami keliling per hari ini 193 sekolah dan alhamdulillah kita sudah menyalurkan 473 beasiswa. Kalau orang dengan 193 ya, sekolah 54 masjid ya, 473 beasiswa mungkin terdengar biasa. Tapi bagi saya dan tim butuh perjuangan luar biasa. Kadang saya berangkat setengah 5 pagi, kembali setengah 1 dini hari. Saya datengin tuh sekolah-sekolah di Ampel Gading ya, Lebak Harjo, Argo Yuwono yang di sekolahnya bilang pengawasannya nggak pernah kesini tergamal begitu. Itu lain sebagainya. Sama seperti pagi ini saya datang ke satu PAUD ya. Di situ pun gurunya bilang demikian ya. Bahkan saya nggak kebayang untuk lurah aja datang ke PAUD saya di sini. Kata Dokter Kamal ke sana. Iya, nah. Tapi tadi saya mau bisa satu kalimat sebenarnya. Jadi dan itu jujur 5 bulan perjuangan. Bayangkan 250 titik ya. Saya kunjungin dalam 5 bulan terakhir. Sehari berapa itu ya? Berapa titik? Iya, sehari kadang 3 ya mungkin ya. Kalaupun tinggi 5 biasa. Itu tapi itu masih sekolah dan masjid. Belum lagi di luar sekolah dan masjid. Nah, sampai ada satu quote favorit Bunda yang saya pegang. Dan ini saya tanamkan buat diri, keluarga dan tim ya. Saya tekankan pada diri saya dan tim saya, lebih baik kita menderita karena kedisiplinan daripada kita menderita karena kegagalan, penyesalan dan kekalahan. Tanamkan itu kan. Lebih baik anak-anak kita menderita ya karena kedisiplinan yang kita latih, masalah tekanan yang kita berikan, daripada gitu dia menderita karena kegagalan, penyesalan dan kekalahan. Terima kasih sudah. Jadi begitu ya, sahabat Bunda Narsi, saya speechless bingung mau berkata apa. Tapi yang jelas itu menjadi jawaban ya Bunda ya. Waktu beberapa waktu lalu Dok, saya waktu bulan Ramadan juga kita ketemu dengan ibu-ibu di komunitas Bunda Narsi gitu ya. Mereka juga mengeluhkan begitu dengan beberapa kekurangan-kekurangan yang mereka alami, misalnya ada yang yatim, duafa dan gitu semua, banyak sekali masalah yang mereka hadapi ya. Tapi yang jelas ya waktu itu saya sampaikan bahwa kondisi yang tidak seideal yang dimiliki orang lain itu pasti akan membawa manfaat gitu ya, dan itu akan membentuk menjadi pribadi yang unik buat anak-anak kita. Jadi Bunda tidak boleh berkecil hati, ternyata anak-anak kita tidak harus menikmati kehidupan yang enak selalu begitu ya Dok ya. Kadang justru dengan tantangan yang dihadapi itu justru yang menempa gitu ya Dok. Dokter Gamal, saya sudah pernah ke sana sendiri, rumahnya ternyata penuh dengan mobil. Rumahnya orang tuanya, tapi Masya Allah ya masih harus naik angkot. Padahal kalau di orang tua sekarang Dok, sebisa mungkin anakku harus enak begitu ya. Kadang
Kalau misalnya temennya punya HP juga dia jangan sampai nggak punya HP begitu ya. Bahkan kadang untuk kendaraan pun di entah kredit atau apa supaya anaknya hidup enak. Ternyata malah ada yang udah punya tetapi anaknya udah nikmati aja tantangan-tantangan itu begitu ya. Itu membentuk di masa depan gitu ya. Sampai kalau saya boleh imajinasikan begini Bunda. Jadi saya itu menangkap apa yang ingin Bapak saya katakan kepada saya. Nggak apa-apa Gamal, kamu nggak punya PlayStation kayak teman-teman. Nggak apa-apa, kamu nggak punya HP kayak teman-teman. Nggak apa-apa, pekarangan rumah kita biasa. Yang penting kamu makan sehat, minum susu, belajar keras, jadi orang hebat di kemudian hari. Jadi orang tua itu bukan memberikan apa yang anak inginkan, tapi memberikan apa yang anak butuhkan di kemudian hari. Jadi kalau saya boleh katakan, kalau buat pendidikan, oh Bapak saya Masya Allah sekali, beliau berikan yang terbaik yang beliau bisa buat sama anak-anak. Mungkin itu Bunda. Nah saya juga mau dengar cerita dari Bunda Narsi ya. Apa ini? Kenapa Bunda Narsi memulai komunitas Bunda Berdaya? Iya, berdaya dan solutif. Berdaya dan solutif. Kenapa? Jadi mungkin ya karena saya seorang ibu begitu ya, dan otomatis ya kita mungkin memiliki rasa yang sama ya. Di ibu-ibu itu banyak sekali ketidakidealan itu tadi loh, ketidakidealan yang kita miliki. Misalnya kita di rumah otomatis kita sibuk dengan kehidupan yang seperti itu saja, dari dapur gitu ya, bersih-bersih atau ngurus anak, udah kehidupan yang seperti itu. Kemudian kita juga dihadapkan, kita kepingin anak kita menjadi sukses tapi dana misalnya kita nggak ada, kemudian lingkungan yang tidak mendukung, banyak hal yang membuat kita itu seolah-olah menjadi tidak berdaya gitu. Tapi kan sebenarnya ternyata ada banyak cara kok untuk membuat anak kita menjadi sukses gitu. Kayak kemarin itu saya ceritakan ke komunitas ya, ke ibu-ibu itu, bahwa kalau ibu-ibu nggak punya uang untuk sekolah, ibu-ibu bisa kok dengan homeschooling misalnya. Ibu-ibu bisa kok misalnya anak-anaknya kalau nggak bisa kuliah udah dimagangkan aja di suatu perusahaan kah, atau usaha yang milik temannya kah, atau kepada ustadz kah, yang itu tanpa biaya gitu. Jadi sebenarnya banyak cara yang bisa kita pakai untuk membantu anak-anak kita menjadi sukses. Tapi yang jelas ya memang itu tadi, tidak harus semuanya sempurna gitu ya, seperti orang lain misalnya harus punya A, B, C dan kawan-kawan, atau harus sekolah di sekolah yang terbaik. Kalau memang nggak ada biaya, masa kita mau kredit kah atau menggadaikan rumah untuk sekolah, kan tidak harus seperti itu, tapi banyak cara gitu. Jadi mengubah bunda-bunda yang merasa tidak berdaya. Betul. Ya, dengan kondisinya untuk menjadi berdaya dengan semua tantangan ya. Selalu ada cara, kalau saya bilang selalu ada cara dalam setiap kendala kita, dan semua tantangan yang kita hadapi itu semuanya pasti ada maknanya gitu ya. Tinggal kita mau mengambil ibrahnya gitu ya. Kayak saya waktu masih anak-anak kecil, kita kan masih belum punya rumah sendiri dok. Itu kan kita harus pindah-pindah kontrakan gitu ya. Ternyata itu membantu mereka untuk mudah bersosialisasi dengan lingkungan baru. Gitu. Jadi itu, oh ternyata semuanya bisa kok kita jadikan pelajaran gitu ya dalam membentuk karakter anak. Gitu. Ini pertanyaan terakhir, dok. Siap, dengan sangat Bunda. Bagaimana, sejauh mana gitu ya peran dari orang tua dalam kesuksesan dokter sampai sejauh ini? Oh iya, it's a very good. Ini untuk pelajaran kita ya. Saya tadi mungkin sudah cerita tentang ayah ya, tapi izinkan saya cerita tentang ibu saya pada kesempatan yang mulia ini. Ya, saya bersyukur ya, dan saya yakin apa yang saya capai hari ini tidak lepas, tidak kurang ya dari apa yang sudah kedua orang tua saya lakukan. Bahkan saya yakin kalau ada orang berhasil, jangan lihat orang, lihat siapa orang tuanya. Jadi ibu saya, Masya Allah sekali, Bunda, saya ceritakan sesuai dengan hikmahnya. Kalau saya berangkat dari rumah, ya, ibu saya tuh tanya, nanti kau ujian jam berapa? Waktu kau ujian mau di atas. Itu kejadian waktu saya di Inggris. Saya bersaing sama 511 perusahaan dari 90 negara. Saya masih kuliah waktu itu. Bahkan untuk berangkat ke Inggris saja uang itu pas-pasan. Dan saya ingat sekali ya, ibu saya waktu itu bilang, nanti kau presentasi jam berapa?
waktu kau presentasi mami lihat saja. Dan waktu itu saya presentasi waktu Inggris sama dengan waktu jam 1 pagi ya, di sini ya, 1 malam ya. Dan itu saya tunggu betul apa yang terjadi secara psikis. Waktu itu saya tuh berpikir begini. Jadi bagi saya orang yang percaya diri itu bukanlah orang yang yakin, bukanlah orang yang sekedar yakin pada kemampuannya, tapi orang yang yakin bahwa Allah itu bersamanya. Jadi ketika ibu saya itu berdoa, itu memberikan kepercayaan diri yang luar biasa buat saya. Bahkan setelah saya presentasi, udah kan saya presentasi pertama waktu di Kerajaan Inggris dari 7 finalis akhir ya. Itu teman saya bilang, udah kita pulang aja. Ini Dokter Gamal yang akan dapat penghargaannya gitu. Terus salah satu mentor itu bilang, bagaimana kamu bisa bicara sampai membius semua orang di satu gedung ini begitu. Itu hal sederhana yang bisa saya lakukan. Dan even sampai hari ini ya, saya masih sering ya dari rumah saya, kadang-kadang saya ajak keluarga saya menginap di rumah orang tua ya untuk bisa menemani dan lain sebagainya. Nah, kalau saya berangkat dari rumah itu ibu saya angkatan duduk dan ingatkan saya juga. Kadang-kadang bahkan dulu Gamal, mami doakan. Itu sederhana, tapi saya yakin itu yang melindungi ya, menjaga, dan akhirnya pun menjadi kekuatan ya buat kita. Jadi ridho orang tua itu kunci. Bahkan itu pun jadi motivasi besar buat saya. Jadi kadang-kadang kalau saya sedang berjuang untuk satu kompetisi, kontestasi, pertandingan, ataupun sebuah hasil yang mau saya capai, yang di situ saya harus berjuang begitu ya. Saya itu lebih, jadi kalau saya katakan nggak apa-apa kalau kegagalan itu saya rasakan sendiri. Saya menanamkan ke diri saya kuat menghadapi berbagai situasi. Tapi saya tuh nggak ingin orang tua saya itu sedih misalnya. Saya lebih sulit menceritakan ke orang tua saya, menjelaskan ya atas ketidakberhasilan gitu, yang mungkin tidak saya capai. Dan itu yang jadi motivasi besar. Ada motivasi ketika saya berjuang apa? Saya nggak mau orang tua saya sedih. Saya harus berikan yang terbaik. Saya mau orang tua saya bahagia ya, bangga begitu. Karena saya akhirnya berhasil meraih keberhasilan dari semua tantangan yang saya capai. Dan itu jujur, kalau saya boleh simpulkan, I have something life for someone I must not disappoint. Saya punya tujuan hidup, seseorang yang tidak boleh saya kecewakan. Mungkin itu sedikit Bunda ya tentang bagaimana seorang ibu ya bisa menjadi peran besar. Nama ibunya siapa, Dok? Ibu saya namanya Ibu Eliza. Ibu Eliza siapa? Eliza Abdad. Abdad. Iya, dan jadi pantas Raja Charles ngasih saya penghargaan karena nama orang tua kami sama. Abdadnya aja ya. Mirip ya, mirip. Sama-sama kan Tante Elizabeth dan Ibu saya Eliza ya. Iya. Ya mungkin dalam kesempatan malam hari ini Dok izinkan saya menyampaikan terima kasih Ibu Eliza Abdad ya, sudah melahirkan dan mendidik, mengasuh Dokter Gamal sampai yang seperti ini gitu ya. Saya doakan semoga Ibu sehat-sehat selalu. Kemudian saya juga berharap semoga Dokter Gamal bisa semakin banyak menginspirasi, memberi manfaat buat kita ya, para ibu, kaum muda gitu ya, terutama kalau masih bergerak terus di Kota Malang Dok ya, kita tunggu gitu ya, semoga Dokter Gamal terus menginspirasi warga Kota Malang gitu ya. Dan doa terbaik saya juga buat anak-anak Bunda Narsi, semoga prestasinya, amin. jauh lebih dari apa yang saya capai. Amin. Matur nuwun Dokter. Ya, saya juga sekaligus mengucapkan terima kasih ya kepada almarhumah ibu saya, kemudian kepada ibu mertua saya yang sudah melahirkan dan mendidik suami saya menjadi suami yang begitu baik buat saya gitu. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada seluruh ibu-ibu ya, sahabat Bunda Narsi, yang sampai saat ini ya kita mungkin kalau ditanyakan kabar, bagaimana kabarnya? Kalau saya selalu menjawab, saya terus berjuang, karena memang kita menjadi ibu itu perjuangan terus-menerus Dok ya. Kalau waktu masih kecil kita repotnya di fisik begitu ya, fisik kita harus merawat mereka, menyiapkan makan, membersihkan dan sebagainya. Tetapi ketika sudah besar, kita juga masih harus memikirkan gitu ya, mendoakan, mendampingi mereka dalam doa. Itu ibu-ibu itu selalu terus seperti itu. Jadi semoga semua ibu-ibu ya yang menonton pada podcast kita malam hari ini, Allah beri kekuatan, kesabaran gitu ya dalam mendampingi putra-putrinya untuk menjadi pribadi yang sukses di masa depan.
Demikian perbincangan kita pada malam hari ini, semoga menjadi inspirasi dan bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Ya, sama-sama sahabat Bunda Narsi. See you soon.